Kami ingin meminta Bapak memutuskan Indonesia ini akan dijual atau bagaimana? Supaya jelas begitu kan? Gimana sih? Kita udah menggadaikan negara kita sebenarnya. Saya curiga ya itu untuk pengembangan bisnis, tidak sekedar tujuan wisata ya. Mungkin itu kamuflase ya. Mungkin judi bisa dikembangkan di sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari, kami ingin meminta Bapak memutuskan Indonesia ini akan dijual atau bagaimana? Supaya jelas begitu kan? Gimana sih? Ya kan, karena pulau-pulau ini kan udah banyak nih pulau-pulau diperjualbelikan katanya. Coba lu jelasin, Ji. Jadi kalau Pulau Jawa kan nggak susah jual. Susah nggak mau orang beli. Tapi ya, dan kemudian jual beli itu kan juga terjadi pada kepemilikan tanah. Belum lama Menteri Agraria BPN itu menyatakan bahwa 60% atau 6 orang 60% tanah di Indonesia dikuasai oleh hanya 60 keluarga. Hanya 60 keluarga. Jadi kan ini sebetulnya Indonesia nih tanah dan airnya udah nggak punya. Jadi kita. Di daratan dikuasai 60 keluarga, di pulau-pulaunya dijual. Nah, ada berapa pulau yang udah dijual tuh, Di? Kita udah menggadaikan negara kita sebenarnya. Ke orang-orang itu juga. Jadi kalau BPS itu bilang jumlah pulau kecil dan terluar itu 17 ribu. 17.000 pulau. Pulau itu termasuk pulau karang kecil-kecil lah ya kan, 17. Enggak, yang dimaksud pulau itu yang memang selalu nongol di permukaan. Jadi kalau kena pasang surut dia masih timbul ada tenggelam, itu tidak dihitung ya. Paling kecil dihitung berapa hektar? Kalau kecil 2000 km persegi kan? Itu ya. Baru dihitung pulau tuh. Ya ke pulau kecil itu. Pulau kecil. Nah, yang dijual? Yang dijual ya sebetulnya kan soal jual beli pulau ini kan sudah lama ramenya, terutama di media sosial ya. Begitu ada pengumuman gitu kan terus diviralkan. Nah, jadi rame gitu. Terus ya, ada juga yang iseng menjual pulau. Menteri Dalam Negeri atau gubernur bilang itu tidak dijual. Itu disewakan lah, itu untuk kepentingan bisnis lah, itu sudah sepengetahuan Pemda lah gitu. Tapi memang ada banyak yang juga nggak dijawab atas apa yang jadi pertanyaan di media sosial itu, karena memang ya jangankan pulau, tanah di sekitar kita sendiri aja kita nggak tahu statusnya. Tanah gua aja berubah statusnya. Ya, makanya itu. Ini yang jadi viralnya itu sebenarnya karena kita ternyata juga melakukan praktek yang ini. Kita ada jual beli pulau Indonesia di Indonesia itu masuk dalam website. Jadi ada website yang namanya private island website online, private island online yang menjual pulau-pulau di seluruh dunia sebenarnya. Pulau di Indonesia ada 4. Sampai hari ini masih ada tuh. Cuman sampai hari ini tinggal 4. Ada 4 tinggal pulau. 4 yang belum laku. Yang belum laku. Yang masih di situ satu disebut Pulau Anambas di Riau. Itu luasnya 60 sekian hektar. Terus ada di Belitung, kita kan pernah main di Belitung. Daerah kita, Ji. Dari tempat kita main itu cuma 15 menit, Ji. Yang dekat ini ya? Dari Tanjung Tinggi. Deket apa? Itu tower Gembira, apa namanya? Gembira. Ya apa? Teluk Gembira. Iya. Situ. Terus ada di Papua. Di Papua memang indah. Ada di NTT. Dari 4 itu yang ada harganya cuma 1. Itu Pulau Seliu di yang tadi tuh di Belitung. Itu dihargai 2 miliar rupiah. Lalu gue penasaran, mulai dengan harga 2 miliar dengan luasnya lumayan besar, murah amat dijual ya. Terus gue masuk ke cari berita, ternyata Bupati bilang tidak ada. Bupati Belitung. Ini kayak yang deket Pulau Babi nih kan, yang sekarang namanya berubah jadi apa? Pulau Babi dulu itu namanya itu, Ji. Nggak tahu gue. Deket Mercusuar. Enggak, bukan dari situ. Bukan, sebelah kiri? Masih sebelah sana lagi ya. Jadi Bupati membantah tidak ada
jual beli pulau, apalagi Pulau Beliung itu, karena Pulau Beliung itu adalah pulau yang sudah berpenghuni. Nah, cuman dia nggak tahu berpenghuni berapa. Lalu gue cek lagi cari. Ternyata di tahun 2019 pernah ada sebuah berita tentang pulau itu. Dan yang diwawancara kepala desa. Ternyata pada tahun 2019 itu pulau itu sudah berpenghuni sekitar 1.200 orang. Atau 300-an warga setempat. 300 keluarga setempat. Dan si kepala desa bercerita dengan bangga bahwa tanah di pulau itu sudah 200 hektar yang terjual. Sudah dimiliki oleh orang-orang luar di luar pulau itu. Karena pulaunya indah dan memang dia akan dikembangkan untuk menjadi kawasan wisata. Jadi si kepala desa sudah membenarkan 2019 sudah membenarkan bahwa banyak orang-orang dari luar yang memang punya tanah di situ. Waduh. Artinya pembelian itu nggak satu pulau kan? Ada beberapa itu satu pulau. Itu hanya kepala desa satu pulau. Bukan, maksud saya orang luar itu membeli tidak semuanya. Jadi kan? memang beritanya memang jadi orang luar beli pulau itu bukan seluruh pulau. Bisa setengahnya, bisa aja. Dan menurut aturan memang hanya bisa 70%. Tanah dibeli. Bukan dibeli, dimanfaatkan, dikelola. HGB. Kalau hak milik nggak boleh. Oh, biasanya HGB atau pokoknya untuk pengelolaan saja hak guna bisa. usaha. Nah, gua kebetulan punya teman yang juga melakukan itu. Memang sewa. Dia nggak boleh beli, memang sewa. Tapi teman gua dapat sewa untuk 75 tahun. Ya sama aja beli itu. Apalagi kalau omongannya Pak Jokowi dilaksanakan, kita bisa menyewa sampai berapa 200 tahun. Kalau HKBP guna bangunan. Hak guna bangunan itu kan 25 tahun. Kalau hak tapi bisa diperpanjang. Iya. Sekali lagi menjadi 50 tahun. Kalau 75 tahun itu 2 kali perpanjangan. Jadi modelnya itu yang dapat sama perpanjangannya diurus sekarang. Oh gitu. Supaya bupatinya juga dapat. Ya. Dia mau kampanye lagi. Jadi kan 25 tahun lagi bupatinya udah mungkin nggak di situ. Walaupun dia bisa 2 periode pun nggak di situ. Betul. Kalau hak pakai kan memang 30 tahun. Yang penting diambil untung aja dulu. Ambil di depan. Dan nggak Belitung ini kita bisa cek. Lalu gua tertarik untuk lihat. Dan memang menurut datanya berbeda-beda. Ini diakui sendiri sama KKP. Data yang persis berapa jumlah pulau yang disewakan atau dibeli itu nggak jelas. Tapi ada yang bilang 200. Ada yang bilang sampai 256. Jadi ada 256 pulau yang sudah dimiliki asing. Yang tanahnya tapi dengan catatan itu tidak satu pulau. Tidak satu pulau. Mungkin sebagian ya. Gua pernah naik sepeda ke NTT, lalu nyebrang ke pulaunya. Namanya Pulau Mojo. Pulau Mojo itu ada villa luar biasa mewah. Yang bahkan itu pulau dikunjungi oleh Lady Di. Lo bayangin tahun berapa itu Lady Di masih hidup? Lady Di jadi memang udah lama praktek kita menjual pulau itu udah lama. Menyewakan pulau, tapi jangka panjang. Iya. Menyewakan untuk 75 tahun, 100 tahun, sama dengan beli ya sebenarnya kan. Praktis sebenarnya sama. Itu 2 generasi, 3 generasi kalau bisa segitu lama. Nah, itu udah makin sering sejak dulu. Masalahnya adalah tata kelola pulau. Ini bahkan bukan gua yang mengeluhkan. Yang mengeluhkan itu justru Dirjen KKP. Apa namanya? Kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, yang mengeluhkan justru Kementerian KKP yang ternyata sampai sejauh ini tidak pernah dilibatkan dalam penyewaan atau pembelian pulau-pulau itu. Karena itu urusannya daerah kan? Ya. Jadi biasanya langsung daerah yang menjual dan KKP-nya seperti kayak dibikin kayak orang bego aja nggak tahu tiba-tiba udah jumlah segini banyak gitu. Betul. Nah, jadi dalam hal ini emang kita kayak KKP berpihak pada kita atau kita berpihak pada KKP ya? Gua enggak. Karena mereka ngambil tanah gua juga nggak mau. Gua nggak mau, bro. Mereka manipulatif juga, Ji. Oh gitu. Woi, KKP lu belum tahu. Ini soal Belitung nanti kita tanya Engon teman kita Darmawan itu seniman di Belitung, mungkin dia lebih paham tentang yang jadi masalah selain itu ada berapa yang lagi? Jadi masalah adalah yang dan ke depan potensial masalah adalah ketika pulau-pulau itu dikelola untuk bukan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung atau menggerakkan ekonomi masyarakat. Contohnya pertambangan. Kita kan kemarin udah kecolongan itu kan 4 pulau itu. Tapi kan yang mencuri orang kita sendiri, bukan asing.
bukan kita, perusahaan yang ada di sini lah. BUMN tepatnya. Seringnya begitu, Ji. Makanya di daerah itu sering kemudian muncul kalimat-kalimat, wah ini daerah kita ini dirampok oleh Indonesia. Kacau nggak lu? Kacau nggak lu? Ini kan kayak gitu. Lebih jahat kadang-kadang orang teman sendiri lebih jahat. Iya. Itu pengalaman pribadi lah, ya kan. Ya kan? Kalau saya sih curiga ya, terutama yang di dekat-dekat Singapura itu kan banyak tuh ya. Kepulauan Riau dan juga Sumatera Utara yang sebelah kiri ini, yang dekat dengan Pinang itu kan juga ada beberapa pulau. Kalau saya sih curiga. Yang dekat Pulau Pinang Malaysia. Ya, saya curiga ya itu untuk pengembangan bisnis, tidak sekedar tujuan wisata ya. Mungkin itu kamuflase ya. Mungkin judi bisa dikembangkan di sana gitu. Ini bahaya sekali nih Pak Presiden, pulau-pulau dijual walaupun kalimatnya adalah sewa, pasir dikeruk, ya kan, ikan habis dicuri. Memang yang harus diawasi itu provinsi-provinsi dengan pulau banyak. Riau banyak, bukan hanya banyak, dia juga dekat dengan bertetangga, dengan tetangga yang jalur seksi. Internasional kan ya. Yang terbanyak sebenarnya justru Papua. Papua itu 4.000 pulau. Ya. Cuman kan tempatnya jauh dari Australia, jauh dari Filipina. Ya, kalau Riau itu selain dia dekat dengan negara tetangga, memang negara tetangga yang perlu tambahan pulau, tambahan pasir, tambahan daratan. Tapi justru karena sering kita tidak memperhatikan Papua, karena pikiran Papua aman. Itulah yang terjadi tambang. Tambang-tambang itu akan banyak karena dia 4.000 pulau. Ini yang kemarin itu cuma 3.000-an. Bahlil itu kan yang Raja Ampat. Antara lain itu. Yang ketahuan. Yang ketahuan. Yang nggak ketahuan. Karena dia berdekatan dengan Raja Ampat, tempat wisatawan. Coba kalau yang jauh dari mana-mana mungkin udah banyak gitu loh. Jadi memang jual beli dalam tanda petik atau sewa menyewa pulau ini atau pemberian hak pemerintah pada asing atau investor untuk pulau-pulau ini harus lebih. Nggak, lu ngomong jangan mentang-mentang kita punya 17 pulau lalu 17.000. 17.000 pulau lalu 250 kecil. Jangan begitulah. Nggak, dengan memperhatikan omongan lu, Didi gitu ya, gue jadi kebayang kok kayaknya Pak Presiden ini dikelilingi orang-orang yang nggak bener semua nih, jual beli pulau lah. Maling maksud lu? Iya, maling, rampok. Gimana? Kelihatannya gimana? Ini bengis sekali orang-orang ini, Ji. Iya. Ya sebetulnya kan ini satu urusannya dengan KKP. Tapi kan KKP dalam hal ini tidak lebih pada koordinasi dan pengawasan saja kan. Yang paling punya wewenang untuk mengelola, mengatur, memperjualbelikan kan tetap di wilayah Pemda. Dan ini bukan hal yang gampang ketika Presiden tidak bisa bekerja sama dengan baik bersama. Gue rasa begini, Pemda apakah mereka berani tanpa dekingan dari orang-orang pusat? Iya pasti. Ya, jadi persoalannya bukan orang-orang Pemdanya. Karena kalau ansih gitu ya. Kalau hanya dibikin untuk wisata lokal segala macam, mungkin Pemda bisa menutup supaya nggak keluar informasinya. Tapi sekarang ini setelah kawasan daratan istilahnya remote sensing diintip dari satelit sana, setelah daratan pemetaan lewat satelit, setelah daratan, maka yang ternyata yang cukup seksi dan mengandung kandungan bawah tanahnya, mineralnya itu banyak kan ternyata lautan. Raja Ampat terbukti, itu yang kelihatan. Kemarin yang rebutan pulau di Sumatera Utara sama Aceh juga dicurigai juga, persoalannya latar belakangnya itu. Jadi karena kalau benar ternyata memang di kawasan laut kita kandungan mineralnya, kandungan kekayaan alamnya besar, maka peluang kita untuk kecolongan lagi pulau-pulau akan makin besar. Jadi Pak Presiden ini kan sekarang sedang sibuk urusannya memperhatikan soal tarif Trump. Tapi jangan lupakan hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu soal pulau-pulau kita ini makin hari makin hilang. Makanya pertanyaan gue tadi ini, negara mau dijual apa gimana? Jadi pulau-pulaunya dikuasai asing, daratan-daratan bersertifikat dikuasai oleh 60 keluarga. Apa nggak kita? 60%. Kita ngontrak di sini di negara sendiri.
Kita nggak usah ketawa kan ini soal sedihnya. Jadi kita harus terlihat prihatin juga. Pak Presiden, demikianlah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu serius. Kami memang prihatin.